Tumor payudara, makanan apa yang harus dihindari? Sudah jelas kali ya. Kalau pokoknya yang tadi syarat ketentuan SSM itu berlaku untuk semua, termasuk orang yang kena tumor juga. Jadi kalau orang yang kena tumor, maka saran saya sih, kanker atau tumor, coba selama 3 bulan. Selama 3 bulan Anda betul-betul namanya plant-based diet. Plant-based diet itu nggak makan protein hewan kecuali nabati saja selama 3 bulan. Tubuh akan recover. Karena yang saya baca dan dalam sebuah tulisan gitu kan, itu ternyata gen-gen kita itu bisa berubah ekspresinya ketika dietnya diubah menjadi diet sayur dan buah atau diet tumbuhan. Bisa. Ya. Jadi nggak masalah. Bisa dibantu seperti itu. Waktu itu saya pernah jelaskan tentang detox menggunakan habatus sauda. Apakah 1 liter diminum 1 hari atau 1 liter diminum 3 hari? Seingat saya 1 liter diminum 1 hari ya. Jadi diminum 3 kali, sekali minum 330 mili. Ya, nanti coba dilihat lagi. Sudah ada yang nulis kok tentang ini. Kayaknya si Mbak Tuti apa itu tulis tentang. Seingat saya 1 liter, saya juga lupa, nanti saya buka catatan lagi deh. Biar nggak keliru. Makanan yang sehat untuk ibu yang sedang menyusui apa? Tadi itu susu kacang itu juga bisa. Protein. Tempe ini sehat. Tempe ini sehat luar biasa. Harusnya kalau Korea diakui dunia makanan tersehat mereka yaitu kimchi, harusnya juga kita diakui sebagai makanan tersehat di dunia. Cuman sayangnya ini nggak dapat nominasi, dapat nominasi rendang. Rendang kan sama CNN dibilang sama makanan terenak di dunia kan? Coba dilihat itunya. Seperti itu. Jadi protein, karbohidrat yang sehat-sehat, saya kira makin makan aja. Ya kalau ibu masih menyusui, maka pola-pola ini tidak untuk ibu menyusui, ibu hamil, tidak. Jangan dipakai. Karena itu nutrisinya beda. Bagaimana caranya menambah berat badan namun tetap sehat? Ya kalau Anda jalan, bawa ransel yang ada batu. Enggak. Makan protein Bu Pak. Jadi kalau mau nambah berat badan, ya berarti protein sama karbonya Anda naikin. Protein sama karbonya Anda naikin. Dan Anda perlu exercise untuk membentuk otot. Exercise dengan cara apa? Ya gampang lah. Yang kayak ibu-ibu mau squat gitu-gitu. Banyak kok sekarang. Ada di Apple Store atau Play Store gitu kan juga ada namanya 7 days workout gitu kan. Coba nanti ibu-ibu, coba saya sih kasih challenge sih kalau Anda mau ya. Bapak-bapak juga nih, tiap sholat Anda push up. Yang kuat 5, yang kuat lebih 10. Tiap sholat, nanti badan akan kebentuk banget. Ya, tiap mau sholat 5 wajib aja dah. Jadi sehari kalau kita push up 10 kali, 10 gitu kan, maka sehari bisa 50 kali. Nanti badannya akan kebentuk sendiri. Atau habis sholat, misalkan cari tempat yang kosong gitu kan, nanti Anda latihan ngeplank. Plank itu begini tuh. Tidak ada jadi browsing aja kayak apa gerakannya. Latihan dari setengah menit sampai 1 menit sampai 2 menit. Itu cukup baik untuk membentuk otot. Jadi nanti badan kita akan sterek, dan sterek itu maksudnya perempuan tetap akan seperti perempuannya, laki-laki makan seperti laki-laki gitu loh. Jangan khawatir. Ya. Karena kita nggak pakai hormon, nggak masalah. Nanti kan ketahuan itu. Biasanya yang push up-nya susah, dia menanggung banyak beban di bagian tengah. Jadi kalau udah enak, enteng kan tweng gitu loh pusatnya. Sampai kapan? Kalau saya biasa sih, kalau saya biasa ngerjain sampai Anda nyeri. Kenapa orang binaraga bisa besar badannya? Ada namanya istilah orang yang gym itu kan, karena ada istilah itu progressive overload. Jadi kalau dia sudah 30 kilo naikin 35. Hanya sama ahlinya gitu kan. Supaya apa? Supaya dapat nyeri. Kalau nyeri muncul, maka growth hormonnya keluar. Ya, hormon itu akan muncul kalau ada stimulus, which is itu nyeri. Sebenarnya sholat itu juga seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan sholat dengan baik dan benar, maka sholat itu adalah gerakan stretching dan relax yang paling luar biasa. Asal kita ngikutin bagaimana sholatnya Nabi. Ya, apa takbiratul ihramnya, bersedekapnya, rukunya, sujudnya, itu merelaksasikan semua, atau mungkin narik. Dia panjangin, tarik, panjangin, stretching, gitu gerakannya sholat itu. Kalau dikerjakan dengan baik, ya. Nanti kapan-kapan coba sholat sampai keringetan. Tapi kita ngerjain sholat bukan untuk olahraga ya, sholat itu mah ibadah gitu kan. Jangan dipelintir.
Apakah kebiasaan atau pola-pola ini bisa diterapkan untuk anak-anak di bawah 10 tahun? Tidak. Tidak. Tapi tetap tata sehatnya tetap Anda pegang. Jadi misalkan bagi-bagi bos sekalian, Anda anak-anak dia mau sekolah gitu kan, apalagi dengan dalam masa pertumbuhan, Anda tetap butuh kasih dia protein atau mungkin karbohidrat segala macam. Beda sama kita. Jadi anak-anak perlu ketika kita kasih sarapan, tetap perlu kalau mereka. Kita aja yang sudah banyak makan ini yang perlu dikurangi. Kalau mereka sih kondisinya masih relatif, cuman kalau buat mereka Anda harus atur. Jadi pagi-pagi misalnya gini, Anda bikinlah misalkan bubur alpukat gitu kan, kasih kurma atau kasih almond atau kasih chia seed misalkan gitu kan. Itu jauh lebih sehat untuk anak daripada Anda kasih dia nasi sama nugget. Paham ya? Jadi kata-kata sehatnya tetap Anda perhatikan di sana. Ya. Kalau anak-anak tidak mengikuti ala-ala kita. Saya usia 55 tahun tapi berat badan saya 42 kg, sama seperti waktu gadis. Padahal saya sudah 2 kali melahirkan. Tipsnya apa? Sudah tadi ya. Banyakin protein, banyakin karbo. Ya, naikin bukan, dinaikin karbo sama protein. Dan apa tuh namanya? Anda mulai latihan beban. Apakah pasien dengan riwayat batu saluran kemih boleh makan kacang almond? Setahu saya sih nggak masalah. Ya, karena dia juga serat. Kacang almond itu juga serat dan tidak ada masalah dengan riwayat batu, karena justru kacang-kacangan itu kayak almond, pistachio, walnut, dia punya lemak yang beda sama lemak seperti yang ada pada minyak kelapa sawit. Beda. Lemaknya dia sangat baik justru malah untuk jantung, buat pembuluh darah. Jadi nggak masalah, makan aja. Benarkah timun bisa menurunkan tensi dengan cepat? Iya, sama kayak seledri. Ya, seledri juga sama, cepat sekali. Jadi bagi Anda yang infus pakai timun, jangan banyak-banyak timunnya, terutama dengan Anda yang hipotensi. Makanya tadi kan saya sudah bilang, kasih penyeimbangnya. Apa tadi penyeimbangnya? Jahe, timpang. Atau tambahkan sedikit, masukin di situ garam. Garam juga boleh, nanti dikocok-kocok gitu kan, boleh juga. Tapi ini secara umum tadi pertanyaannya, saya sudah makan minum apa timun. Benarkah timun bisa menurunkan tensi tiap hari dengan cepat? Saya setiap hari rutin makan timun, tapi tensinya nggak turun-turun. Apa sebabnya? Saya perlu tahu apa yang Bapak atau Ibu ini konsumsi di luar timun. Makan timun cuma satu, tapi sisanya banyak yang lain kita nggak tahu dari mana garamnya. Ya, aktivitas Anda juga saya nggak tahu, dan katakanlah kecukupan atau asupan mineral saya juga nggak tahu. Jadi belum tahu saya, tapi kalau mau nyoba mungkin bisa ditambahkan dengan jus seledri. Jus seledri juga bisa menurunkan tensi cepat. Dan yang paling cepat lagi adalah air kelapa. Air kelapa itu kalau rutin 1 hari sekali aja minum air kelapa, insya Allah bisa turun tensinya.